Shalom semuanya, selamat pagi. Senang sekali bisa berkumpul kembali. Kita sama-sama memuji dan menyembahkan nama Tuhan. Seperti biasa, di bawah sini bisa interaksi dengan sesama yang lagi online juga lewat chat di YouTube di bawah kiri. Bisa ucapin selamat hari Minggu, selamat pagi, semuanya bisa sapa, kasih kata-kata mutiara buat semuanya juga agar kita bisa semuanya bersemangat memuji nama Tuhan hari ini. Kota benteng dan perisaiku, yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup. Haleluya, haleluya, kekal mulia. Haleluya, haleluya, dahsyat berkuasa. Bersorak nyatakan, Yesus kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak masyurkan, Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Kau Yesus batu penjuru, dari mulai keselamatanku, yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup. Haleluya, haleluya, kekal mulia. Haleluya, haleluya, dahsyat berkuasa. Bersorak nyatakan, Yesus kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak masyurkan, Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Bersorak nyatakan, Yesus kaulah Tuhan, Kau Raja
pencipta hidupku, pemelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu Yesusku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Mari kita nyanyikan sama-sama. Kau pencipta hidupku, jiwaku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu Yesusku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Segala pujian, segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kudus
dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Benar Tuhan. Apapun yang hari ini kami ucapkan, yang kami nyanyikan hanyalah untuk Engkau Tuhan. Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang lebih kuat dari semuanya, lebih kuat dari apapun yang kita hadapin, apapun yang kita mungkin gak hadapin juga, tapi yang orang-orang lain hadapin, itu semua Tuhan itu kita lebih kuat. Tahu gak kenapa? Karena Tuhan itu udah membuktikan dia sudah bangkit dari yang namanya kematian. Dan itu berarti Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat kuat, Tuhan yang sangat powerful, Tuhan satu-satunya Tuhan yang bisa menyelamatkan kita dari apapun yang kita hadapi, dari apapun punishment yang seharusnya kita terima. Tapi Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan kita. Maka kami hari ini kita semua mau menyanyikan bersama-sama, kita mau memuji nama-Mu Tuhan. We will lift your name high. We will sing because we mean every word we say. Everyone needs compassion, love that's never failing. Let mercy fall on me. But everyone needs forgiveness, kindness of a Savior, the hope of nations. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Take me as you find me, all my fears and failures. Fill my life again. I give my life to follow everything I believe in. Now I surrender. Can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. But He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever,
We're singing for the glory of the risen King. Shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Oh Jesus, shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the even death. He defeated it by rising up from the tomb, by rising up from the grave 3 days after he died. So we will be able to have that kind of power in us. The same power who defeated death, so that we will fear no more. Nothing in this world we should fear. Because the same power that raised Jesus from the dead is within us.
So together we will sing one more time. So take me as you find me, all my fears and failures. Fill my life again. Give my life to follow everything I believe in. Now I surrender. Selamat siang saudara, senang berjumpa dengan kalian semua pada minggu hari ini. Pengumuman untuk minggu ini adalah pada tanggal 18 Oktober 2020, Gereja FJP Atlanta akan merayakan ulang tahun yang ke-21. Please save the date to celebrate our anniversary. Setelah itu, mari kita tutup dalam doa persembahan. Tuhan Yesus, saya berterima kasih kepadamu ya Tuhan untuk setiap pribadi saat ini. Kau melihat mereka ketika mereka membawa persepuluhan dan persembahan saat mereka mengangkatnya kepadamu sekarang. Terima kasih Tuhan atas urapanmu yang ada di sini, kehadiranmu ada di sini sekarang juga. Dan Tuhan, saya berterima kasih kepadamu bahwa Engkau telah menerima persepuluhan dan persembahan ini. Kami juga berterima kasih kepadamu bahwa Engkau menerima benih ini di saat Engkau memberkati dan Engkau melipat gandakannya. Engkau membuat tuaian kembali berlipat ganda kepada umatmu bahkan sekarang ini, dan aku berterima kasih akan itu. Dalam nama Tuhan Yesus yang perkasa, saya menyatakan bahwa persepuluhan ini dan persembahan ini kudus dan dipisahkan bagimu. Dalam nama Tuhan Yesus yang perkasa, saya menyatakan bahwa persepuluhan dan persembahan ini adalah untuk menyatakan bahwa Engkau adalah Allah yang hidup dan Allah yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, selamat pagi Bapak Ibu, saudara sekalian. Shalom, dimanapun juga Anda berada. Senang sekali saya bisa menemui Anda. Dan pada pagi hari ini, sekali lagi kita boleh mendengarkan kabar baik. Kabar di mana Tuhan Yesus sendiri yang boleh menjangkau, menjamah, dan boleh nyata hadiratnya di dalam setiap kehidupan Anda semuanya. Saya mengajak sekali lagi untuk kita boleh mendeklarasikan Mazmur 91, kita semuanya percaya di masa-masa seperti ini, biarlah janji Tuhan ini nyata sungguh di dalam setiap kehidupan kita. Mazmur 91, ayat yang pertama sampai yang keempat, dikatakan, orang yang duduk dalam naungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi aku, di bawah sayapnya, aku akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Amin. Amin. Ya baik, pada pagi hari ini, kabar baik yang Tuhan sediakan untuk kita semuanya, tetap dengan tema game plan, yang kita ambil dari kitab Yakobus. Dikatakan di dalam kitab Yakobus pasal yang keempat, kalau Anda melihat di ayat yang ke-13 sampai 16. Dikatakan, jadi sekarang, hai kamu yang berkata hari ini atau besok, kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi Bapak Ibu, saudara sekalian, Yakobus 4, 13-16 mengajarkan kita untuk
menyerahkan setiap perencanaan kita kepada Tuhan. Dan biarlah rencana Tuhan, kehendak Tuhan yang jadi. Karena dikatakan di ayat 15, jika Tuhan menghendakinya. Jadi kita percaya akan rencana Tuhan. Rencana Tuhan. Jika Tuhan yang menghendaki. Kita kembali semuanya fokus kepada rencana Dia, kita kembalikan semuanya kepada Tuhan, dan kita memandang kepada Dia. Dan pada hari ini, saya akan berbicara secara spesifik tentang rencana Allah, di mana dikatakan bahwa rencana Allah itu lebih besar dari segala badai. Rencana Allah itu lebih besar dari segala badai. Apapun juga tantangan, apapun juga badai yang menerpa kehidupan Anda, kita percaya bahwa rencana Allah itu harus terjadi dan pasti terjadi di dalam setiap kehidupan Anda. Saudaraku, saya mulai dengan ayat dari kitab Yohanes pasal yang ke-10 ayat 27. Dikatakan demikian, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka. Dan mereka mengikut aku. Dikatakan sekali lagi, domba-dombaku mendengarkan suaraku. Jadi, sebenarnya Tuhan itu berbicara kepada kita. Tuhan itu berkata-kata dan memimpin kita dengan perkataannya, dengan firman-Nya. Dan kita sebagai domba-dombanya itu bisa mendengarkan suaranya. Dan dikatakan Tuhan mengenal kita dan kita mengikut Tuhan. Jadi kalau orang mengatakan saya tidak pernah mendengar suara Tuhan, sebenarnya Tuhan itu berbicara kepada kita dan kita boleh belajar untuk mendengarkan suaranya yang Dia bisa katakan melalui banyak orang, melalui firman Tuhan, melalui puji-pujian lagu yang kita nyanyikan, bahkan melalui mimpi-mimpi kita, ayat-ayat yang kita renungkan, Tuhan berbicara kepada kita. Contoh salah satu yang saya alami secara pribadi itu Tuhan berbicara kepada saya dalam hidup saya, itu di dalam waktu di mana saya baru berjalan, tanda petik, berpacaran dengan Ibu Grace. Pertama kali waktu saya masih di Los Angeles pada waktu itu, beberapa waktu baru saja menyatakan isi hati kita berdua, sama-sama tahu bahwa kita berdua ditemukan oleh Tuhan, dan Tuhan membawa kita berdua untuk menjadi pasangan. Nah, pada waktu itu masih baru sekali, dan saya akan berangkat ke Indonesia untuk pulang sementara. Beberapa waktu saya akan mengunjungi keluarga saya. Dan dalam perjalanan ke Indonesia itu saya diantar ke airport, dan salah satu yang mengantar adalah Ibu Grace. Dan pada saat ada di counter tiket, mendadak Ibu Grace bisa berbicara kepada saya. Dia mengatakan demikian, kamu nanti akan seperti mereka-mereka ini. Itu mereka-mereka yang melayani, yang menjadi penatua-penatua, yang menjadi pemimpin IFGF pada waktu itu. Dia bilang kamu nanti akan seperti mereka. Saya hanya agak sedikit kaget, tapi saya simpan perkataan itu dalam hati saya. Saya juga tidak mengerti apa yang akan terjadi nantinya, tetapi saya simpan di dalam hati saya. Dan bagaimana kemudian harinya, ternyata memang Tuhan menuntun langkah-langkah saya, sehingga akhirnya saya bisa mengembalakan mulai dari jemaat yang ada di Oklahoma, di Stillwater, Oklahoma pada waktu itu. Dan di situ saya mulai melihat bahwa apa yang dikatakan oleh Ibu Grace pada waktu di tiket counter itu menjadi kenyataan. Jadi Tuhan berbicara tentang rencananya dalam kehidupan saya melalui Ibu Grace pada waktu itu. Dan jelas dikatakan bahwa domba-dombaku mendengarkan suaraku. Jadi Tuhan berbicara pada kita semestinya. Hanya kita belajar untuk mendengarkan suara Tuhan.
Dan apapun juga yang terjadi, kita boleh dipimpin oleh langkah-langkah Tuhan bersama dengan kita menghadapi semua situasi keadaan. Nah, semuanya tidak datang dengan situasi yang gampang, banyak tantangan yang terjadi. Seperti contohnya di dalam kitab Kisah 23 ayat 11, di situ dikatakan tentang Rasul Paulus, di mana dikatakan pada malam berikutnya Tuhan datang berdiri di sisinya dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian jugalah hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma." Nah, pada saat itu, saudaraku, kalau Anda membaca peristiwa riwayat Rasul Paulus, setelah dia bertemu dengan Tuhan di tengah jalan, matanya menjadi buta, kemudian dibawa kepada orang yang bernama Ananias, dan kemudian matanya dicelikkan kembali, dan dia menjadi rasul, menjadi pengikut Kristus, dan di situ dia mengalami banyak tantangan-tantangan di dalam kehidupannya, bahkan banyak dari bangsa orang-orang dari orang Yahudi sendiri itu mau membunuh Paulus pada waktu itu. Dan di situ Tuhan berbicara dan menunjukkan rencananya. Dibilang bahwa kamu sudah bersaksi tentang aku di Yerusalem, kamu juga akan pergi bersaksi di Roma. Oke. Roma itu di Italia dan itu jauh dari Yerusalem. Jadi Tuhan mempunyai rencana bahwa Rasul Paulus akan pergi ke Roma juga, akan bersaksi di situ. Dan setelah Tuhan berkata demikian di Kisah 23 ayat 11 ini, Anda membaca kembali peristiwa Rasul Paulus yang mengalami banyak sekali tantangan. Bahkan waktu dia dikirim untuk naik kapal untuk pergi ke Roma, di situ kapalnya mengalami banyak badai dan hampir tenggelam, hampir mati semuanya. Tapi Rasul Paulus mengatakan semua orang-orang yang bersama dengan saya di sini di kapal ini tidak akan mati. Hanya kapal dan muatannya yang bakal hilang. Dan benar apa yang terjadi di sana, yaitu kapalnya karam, tetapi semua Rasul Paulus dan semua orang tahanan yang bakal dibawa ke Roma, itu semuanya dengan awak kapal, semuanya selamat. Jadi rencana Tuhan itu terjadi karena rencana Tuhan itu lebih besar daripada badai yang ada. Nah, saudaraku, di dalam peristiwa yang berbeda itu bagaimana Yesus juga mengalami hal yang sama. Dalam kitab Markus pasal yang keempat, ayat 35-37, itu juga dituliskan riwayat Yesus sendiri, yang pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Nah, ini perkataan Yesus kepada mereka, murid-muridnya, untuk bertolak ke seberang, dan mereka naik kapal, dan Yesus tidur di buritan kapal, dan kemudian datang badai yang mengamuk, dan mereka hampir tenggelam, dan mereka membangunkan Yesus, dan Yesus akhirnya berkata, "Diam, menjadi tenanglah," dan situasi badai semuanya itu menjadi tenang dengan begitu tenang. Nah, saudaraku, dalam peristiwa ini kita harus tahu bahwa Yesus mengatakan pada murid-muridnya, "Marilah kita bertolak ke seberang." Kalau dia sudah berkata demikian, apapun juga yang terjadi atas perahu dan atas situasi mereka, badai apapun juga yang begitu besar, tidak akan membuat mereka karam, tetapi mereka akan sampai ke seberang. Kenapa? Yang terjadi di situ, di seberang, di ayat selanjutnya, di Markus 5, setelah mereka sampai di seberang danau, di daerah orang Gerasa, baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seseorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia.
dan Anda melihat peristiwa itu, Yesus naik kapal untuk pergi ke seberang dan mengatakan, marilah kita bertolak ke seberang, karena dengan tujuan untuk membawa keselamatan kepada seseorang ini yang kerasukan roh jahat, dan itu ada di seberang danau. Jadi kita boleh melihat bahwa rencana Tuhan untuk keselamatan, rencana Tuhan di dalam kehidupan kita semuanya, itu harus terjadi meskipun badai yang begitu besar mungkin menghantam keluarga, menghantam situasi pribadi kita. Mungkin ada masalah-masalah yang besar yang menghalangi rencana Tuhan yang sudah kita terima dari Tuhan. Tuhan sudah berbicara melalui janjinya, melalui firman-Nya. Tapi dikatakan di sini bahwa rencana Tuhan itu lebih besar daripada segala badai yang ada. Kita bisa percaya bahwa itu semuanya bisa terjadi, kita boleh mengalami rencana Tuhan, dan kita boleh menerima perkataan firman Tuhan, sehingga kita tahu rencana Tuhan jadi dalam kehidupan kita, dan pasti terjadi apapun juga tantangannya. Saudaraku, ini luar biasa sekali. Saya percaya bahwa rencana Tuhan di dalam setiap kehidupan kita itu adalah rencana yang penuh dengan damai sejahtera, rencana yang baik, dan kita boleh mengalami semuanya itu, apapun juga tantangannya yang kita hadapi di waktu sekarang ini. Kita bisa mengalami tetap rencana Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Saya akan menutup semuanya ini di dalam satu kesaksian dari seseorang yang bernama Terry Law. Terry Law ini seorang hamba Tuhan yang di zaman waktu saya ada di Oklahoma 20 tahun yang lalu, 25 tahun yang lalu kurang lebih. Dia itu adalah seorang yang baru lulus dari Oral Roberts University, dan dia merasa terpanggil untuk melayani Tuhan. Kalau Anda membaca dari bukunya yang berjudul Storm Chaser ini menceritakan pengalaman dia, salah satu pengalaman dia yang berhubungan dengan rencana Tuhan ini. By the way, Terry Law ini baru meninggal, panggil Tuhan, beberapa minggu yang lalu. Dengan umur 77 tahun, beliau menjadi hamba Tuhan yang begitu banyak dipakai untuk menginjil ke tempat-tempat yang susah untuk dijangkau, tempat-tempat yang terkunci, yang tertutup untuk Injil. Dia dipakai Tuhan untuk masuk ke daerah itu. Tetapi dari pengalaman pertamanya, dari apa yang dia saksikan, cerita yang dialami pertamanya, ini sangat menarik sekali. Karena pada waktu itu, Terry Law setelah lulus sekolah, dia merasa Tuhan memanggil dia untuk menjadi penginjil. Dia mulai mengumpulkan tim musik yang dia bawa bersama dengan dia untuk menginjil ke tempat-tempat pada waktu itu masih di Amerika. Dan tim musik ini dia kumpulkan dari murid-murid yang dari Oral Roberts University juga. Dan kalau Anda ingat orang yang bernama Don Moon ini adalah salah satu anggota dari tim musik Terry Law pada awalnya. Jadi ada kurang lebih 10 tahun dia bergabung dalam tim musik dari Terry Law ini dan keliling dunia sebelum Don Moon itu masuk di dalam grup Integrity Music. Don Moon ini menjadi anggota tim dari Terry Law. Kalau Anda ingat orang yang bernama Don Moon. Nah, ini tentang Terry Law sendiri. Pertama kali dia membuat tim musik, kemudian dia tahu Tuhan panggil dia untuk menginjil. Dia berkata pada tim musiknya, bagaimana kalau kita pergi ke Afrika, kita menginjil ke Afrika. Tim musiknya setuju semuanya, dan selama bulan summer, Terry Law bersama tim musiknya itu berkeliling di Amerika untuk menggalang dana.
menginjil ke sini ke situ di Amerika selama summer untuk menggalang dana untuk pergi ke Afrika. Dan selama summer itu mereka mengumpulkan 18.000 US dollar. Dan bulan fall, Terry Law bersama dengan tim musiknya itu terbang ke Afrika. Mereka sampai di Afrika masuk melalui negara Mozambik. Pada saat mereka mendarat di airport di Mozambik, Zimbabwe, Mozambik, mereka masuk ke airport dan mereka disambut oleh officer dari imigrasi. Kemudian officer itu mengatakan, Anda bernama Terry Law? Ya, benar. Dan apakah orang-orang ini disebutkan semua nama anggota timnya bersama dengan Anda? Ya, benar. Bagaimana Bapak bisa tahu? Itu tim saya. Kemudian si Bapak imigrasi ini mengatakan, Anda tidak perlu tahu tentang hal itu, tetapi kami ingin memberitahu pada Anda bahwa Anda, satu tim semuanya itu tidak kami terima di negara ini. Pada saat ini juga Anda bersama tim harus kembali terbang balik ke negara asal Anda. Dan kaget sekali Terry Law menerima kabar ini. Dia mencoba untuk membujuk Bapak ini dan akhirnya dia bisa selama 3 minggu ada di negara ini, meskipun tidak bisa berbuat apa-apa, tapi bisa ada 3 minggu di situ untuk menunggu keputusan akhir. Mereka berdoa selama 3 minggu itu, mereka berdoa, mereka menengking iblis, mereka berpuasa. Setelah akhir dari 3 minggu itu, officer, petugas itu tetap mengatakan, Anda harus kembali ke Amerika. Dengan berat mereka kembali ke Amerika, dan mereka akhirnya mendarat kembali di New York. Apa yang terjadi di New York? Mereka mendengar ada KKR yang dilakukan di Philadelphia dengan tim yang bernama Teen Challenge. Lalu mereka ke Philadelphia untuk bergabung di dalam tim ini untuk KKR. Dan sementara mereka ada di Philadelphia itu, ada seseorang dari Chicago yang Tuhan kirim juga ke Philadelphia. Tuhan menyuruh orang ini untuk ke Philadelphia dan bergabung dengan tim challenge. Dan orang itu waktu dia dipanggil ke panggung untuk berkhotbah, dia mengatakan bahwa saya tidak tahu kenapa saya ada di sini. Kemudian dia menyaksikan tentang bagaimana kehidupan dia dipakai Tuhan yang begitu banyak tantangannya yang luar biasa, yang begitu banyak hal-hal yang sangat menekan dan membuat semuanya itu menjadi tidak baik. Sampai Terry Law ini mengatakan dalam hati, loh, itu bukannya saya dengan tim saya yang mengalami hal yang demikian. Nah, singkat cerita, apa yang dia lakukan, Terry Law setelah selesai ibadah itu, KKR selesai, dia menarik orang ini untuk masuk dalam satu ruangan, dan kemudian mereka berkumpul, dan Terry Law menceritakan kepada orang ini, apa yang mereka baru alami waktu mereka diusir keluar dari Afrika. Waktu Terry Law menceritakan itu, orang ini hanya menundukkan kepala, dan kurang lebih ada 2-3 menit. Akhirnya orang ini menengadahkan kepalanya dan mengatakan kepada Terry Law, Tuhan berkata bahwa kamu dalam waktu 7 hari akan ada kembali di Afrika. Kemudian Terry Law kaget, dia mengatakan, mana mungkin dalam hati, mana mungkin, saya sudah di ban, tidak bisa masuk lagi ke Afrika, mana mungkin dalam 7 hari saya akan ada di Afrika kembali. Dan ternyata itu adalah rencana Tuhan. Tidak ada yang bisa menahan, karena dalam waktu beberapa hari kemudian
Terry Law mendapat kabar dari konsulat di Washington DC yang mengatakan bahwa nama dia sudah di-clear up, sudah dibersihkan dari Afrika sehingga dia bisa kembali ke Afrika. Jadi di pasportnya sudah di-clear up sehingga dia tidak lagi di-ban, tapi dia bisa kembali ke Afrika. Kaget dia mendengar kabar itu, dan lebih kaget lagi pada hari yang ke-6 dia mendapat call dari salah satu pastor yang dia kenal di California yang mengatakan kepada Terry Law bahwa Swiss Air, maskapai penerbangan Swiss itu mendengar cerita apa yang dialami oleh Terry Law ini, dan mereka mengatakan bahwa mereka memberikan tiket pulang pergi untuk Terry Law bersama dengan timnya untuk ke Afrika. Begitu dia mendengar itu, dia mengatakan, ini pasti Tuhan. Dan terjadi dalam waktu 7 hari, Terry Law bersama dengan timnya ada kembali di Afrika, dan mereka masuk lewat Johannesburg di Afrika Selatan, dan mereka selama 10 bulan ada di Afrika dan melayani di sana. Ada kurang lebih 10.000 pertobatan terjadi selama 10 bulan itu. Saudaraku, ini cerita yang cukup singkat tentang Terry Law ini, tentang rencana Allah di dalam kehidupannya. Tidak ada badai apapun juga yang bisa menghalangi. Dan Terry Law tahu bahwa sementara dia ada di Afrika dan mengalami banyak tantangan, yang pertama kali itu Tuhan berkata bahwa di dalam situasi itu pun aku menyertaimu. Aku tidak pernah meninggalkan, tidak pernah membiarkan kamu. Pada hari ini saya akan menutup dengan satu hal di mana apa yang Tuhan katakan kepada Elia, bahwa dia datang untuk menemui Elia. Tuhan datang menemui Elia dan mau berfirman kepada Elia, bukan di dalam api yang menyala-nyala, atau bukan dalam gempa yang ada di situ, bukan di dalam angin yang meruntuhkan gunung, tetapi Tuhan datang dan berbicara kepada Elia di dalam suara yang lemah lembut. Suara yang lembut. Dan saya percaya di dalam situasi kita semuanya, di dalam keadaan kita, keributan, kekacauan, keadaan yang tidak menentu, kita boleh mendengarkan suara Tuhan di dalam situasi, di dalam ketenangan, di dalam kesendirian kita, di dalam persekutuan kita yang pribadi bersama Tuhan. Dia boleh berbicara di dalam hati kita masing-masing. Ya, rencana Allah di dalam kehidupan kita pasti terjadi, apapun juga badai yang Anda hadapi. Rencana Allah itu lebih besar dari segala badai itu. Tuhan memberkati Anda semuanya. Saya ingin berdoa untuk Anda, apapun juga situasi Anda saat ini, saya ingin membawa semuanya ke dalam tangan Tuhan, dan kita boleh mengalami setiap janji Tuhan, setiap perkataan Tuhan, setiap rencana Tuhan tetap jadi dalam setiap kehidupan kita. Bapak Surgawi, terima kasih, mengucap syukur untuk setiap pribadi pada hari ini, dan setiap keadaan yang dihadapi, apapun juga situasi yang ada. Kami percaya Tuhan, kami deklarasikan bahwa rencana Tuhan tetap jadi. Rencana Tuhan lebih besar daripada segala badai yang ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih firman-Mu Tuhan, ya dan amin. Kau berbicara, Engkau merencanakan, Engkau merancangkan, terjadilah kehendak Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Dengan luar biasa kami percaya, kami mengucap syukur, karena Engkau selalu ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau menuntun langkah-langkah, memberikan hikmat, dan menyatakan setiap rancangan Tuhan jadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa.
Semua yang percaya mengatakan, amin, amin. Baik, Bapak Ibu, Saudara, kita akan menutup semuanya ini di dalam doa berkat. Anda boleh bangkit berdiri, Anda boleh mengangkat tangan Anda, dan terima setiap janji Tuhan ini di dalam setiap kehidupan kita, karena janjinya ya dan amin. Di dalam nama, di atas segala nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus, aku memberkati engkau. Diberkatilah engkau di atas segala bangsa di bumi dengan janji-janji Allah yang ya dan amin. Diberkatilah keluargamu, keturunanmu, serta hubunganmu dengan mereka. Diberkatilah sekolahmu, pekerjaanmu, dan segala usahamu. Rumah tanggamu dipenuhi dengan cinta, kasih, dan sukacita. Di sekolahmu engkau menerima hikmat dan pengetahuan dari Roh Kudus. Di tempat pekerjaan engkau akan mendapat kemurahan dari Tuhanmu. Dan Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam segala usahamu. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan, mereka akan menyerangi engkau, tapi bertujuh jalan, mereka akan lari dari depanmu. Setiap senjata yang tepat terhadap engkau tidak akan berhasil. Tuhan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor, engkau akan tetap naik dan bukan turun. Tuhan membukakan tingkap-tingkap langit bagimu, hingga lubungmu penuh melimpah, engkau tidak akan mengalami datangnya panas terik, dan engkau tidak khawatir dalam menghadapi tahun kering, apapun yang kau perbuat berhasil. Inilah semua yang diperbuat Tuhan sepanjang hidupmu dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Tuhan mencurahkan kasih karunia, kemurahan, dan rahmat-Nya berlimpah dalam hidupmu. Tuhan memberkati engkau, melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, dan memberi engkau damai sejahtera, yaitu peace, shalom, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya mengatakan, amin. Amin. Tuhan memberkati semuanya. Kita boleh berjumpa di lain waktu. Di dalam kesesakan, Kau memberi kedamaian. Firman-Mu yang menghiburku. Di dalam keraguan, Kau datang menguatkan. Janji-Mu selalu sertaku. Kau